informasi universitas di Jakarta. Di sini saya ingin meminta waktunya Kak untuk menjelaskan mengenai alat ini. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya mengenai nama alat. Ya, jadi ini alatnya namanya itu adalah Spektronik 20 Befres. Ya. Kalau baik Kak, biasanya digunakan untuk instrumen apa? Instrumen jadi dia untuk menganalisis atau menghitung konsentrasi dari sampel atau larutan atau analit yang berwarna. Untuk prinsip kerja dari alat ini bagaimana? Jadi penyerapan, jadi prinsip dasarnya itu melihat serapan dari molekul-molekul sampel yang akan kalian analisis. Jadi serapan cahayanya dari apa? Yang sumbernya itu dari lampu katoda yang ada di misalnya ini. Nah, untuk mekanismenya, jadi nanti sampelnya kalian itu akan disinari oleh lampu katoda, entah dia pakai Wolfram atau tungsten, itu nanti akan dikonversi dari cahaya yang polikromatik dikonversi menjadi monokromatik. Nah, sehingga dilewatkan ke sampelnya kalian yang di sini disampaikan saluran. Nah, kemudian di situ akan dilihat apakah serapan dari cahaya yang disinarkan itu terhadap molekul-molekul sampelnya kalian. Nah, nanti cahayanya itu akan ditransmisi, ya, ditransmisi kemudian dideteksi oleh fotodiodannya di sini, ya, jadi fotodetektor ya, detektornya kemudian setelah itu energi cahayanya itu akan dikonversi menjadi energi listrik sehingga bisa terbaca di alatnya atau komputer yang kalian gunakan. Kemudian Kak, untuk fungsi-fungsi dari alat ini apa saja? Ya, jadi untuk bagian-bagian alatnya itu yang pertama ada monitor digital ya. Nah, ini monitor digital fungsinya untuk visualnya, untuk di situ lihat nilainya, entah dari panjang gelombang itu di sebelah sini, kemudian nilai absorbansi, mau nilai apa transmitansinya itu di sini di tengah sini, kemudian ini ada lampu mode. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti mode ke mode konsentrasi, faktor, transmittance atau absorbansinya, itu lampunya akan menyala di sini ya. Nah, kemudian kedua ada tombol mode, ini fungsinya untuk mengganti mode ke pengukurannya kalian, entah kalian mau ukur transmitansinya kah, atau absorbansinya kah, atau konsentrasinya, itu bisa kalian ganti lewat tombol mode di sini. Kemudian itu konsentrasi atau faktornya di sini itu ada tombol decrease dan increase. Nah, ini untuk modifikasi kalian ya, maksudnya modifikasi konsentrasinya kalian disesuaikan dengan konsentrasi larutan standar yang kalian buat itu. Jadi terserah mau dinaikkan ini increase atau mau diturunkan decrease. Nah, kemudian ini ada tombol print. Nah, printnya ini nanti untuk mencetak ya, nanti disambungkan pakai kabelnya ada di sebelah sini, di sebelah bagian apa ya, kanan, untuk disambungkan ke printer khusus untuk alat ini. Nah, masuk di sini ada sampel kompartemen. Nah, di sini tempat untuk kuvet ya, yang isinya itu sampel yang akan kalian analisis. Jadi dimasukkan di sampel kompartemen. Jadi sampel kompartemen ini dekat dengan lampu lampu katodanya ya. Jadi di sini kemudian ada lensanya juga di sekitaran sini. Kemudian di sini ada knob panjang gelombang. Nah, ini fungsinya untuk kalian mengatur panjang gelombang yang akan kalian gunakan pada saat proses pembacaannya. Entah kalian mau pakai wavelength-nya berapa, itu harus disesuaikan dengan filter lever yang di bawah sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai panjang gelombangnya itu diatur ke 540, berarti yang harus kalian pakai lever filternya itu harus yang 340 sampai 599. Kalau misalnya pakai yang di atas 600 kayak 630, berarti levernya pindah ke yang 600 sampai 950 nanometer gitu ya. Nah, kemudian di sini ada power knob atau zero knob ya. Ini fungsinya ada dua. Jadi yang power knobnya itu untuk berfungsi menyalakan alas setelah kalian sambungkan ke arus listrik. Kemudian yang kedua itu fungsinya untuk menolkan alat transmittansinya untuk masuk pada standarisasi ya, menggunakan blanko gitu. Nah, ini untuk knob transmittance atau absorben ya, itu untuk mengatur transmittance dan absorbansinya pada saat kalian melakukan
standarisasi atau kalian menolkan alat instrumennya ini untuk masuk pada pengukuran sampel. Kemudian untuk cara kerjanya ini bagaimana? Ya, jadi cara kerjanya itu pertama sebelum kalian melakukan analisis sampel, pertama kalian gunakan dulu blanko ya. Jadi blankonya itu adalah pelarut yang kalian gunakan pada saat analisis sampel. Jadi sampelnya itu kalian larutkan di pelarut mana, berarti pelarut itu yang digunakan sebagai blankonya ya. Jadi misalnya ada aquades, mau pakai metanol, juga pelarut organik lain bisa. Nah ini untuk misalnya kita pakai pelarutnya aquades. Nah nanti aquadesnya itu sebelum dimasukkan ke kuvet, jadi sebelum dimasukkan ke dalam kuvet itu alatnya itu harus dimasukkan dulu dengan cara sampel kompartemennya itu harus dalam keadaan kosong ya. Jadi kalian sambungkan dengan arus listrik ya, sambungkan dengan arus listrik, kemudian kalian putar power knob-nya itu ke kanan secara jam-jam sampai ada bunyi klik begitu ya, berarti itu alatnya sudah menyala. Nah ketika sudah menyala nanti di sini monitor digitalnya itu akan menunjukkan angka ya. Nah ketika sudah menyala itu kalian akan setting ke mode transmittance misalnya, atau mode absorbansi juga bisa kalau misalnya kalian mengukur absorbansi. Nah setelah itu kalian setting nilai transmittance-nya itu harus di 0% ya. Nah cara settingnya itu pakai control zero knob yang di sini gitu. Jadi silakan kalian putar-putar dia sehingga sampai transmittance-nya itu terlihat atau terbaca angka 0% di sini. Nah kalau misalnya sudah 0% baru kalian masukkan blanko ya. Kalian masukkan blanko. Ini misalnya kuvetnya sudah diisi blankonya, kalian masukkan searah, ini ada tandanya di kuvet nanti searah dengan sampel kompartemen gitu. Nah kalau sudah masuk baru kalian nolkan ya. Jadi kalian tentukan dulu misalnya kalian akan mengukur sampelnya di panjang gelombang berapa. Ini misalnya kalau kalian sudah dapat referensi panjang gelombang serapan maksimumnya sampel itu di berapa begitu ya. Itu kalian sudah tentukan di sini panjang gelombangnya. Misalnya kalian pakai panjang gelombang 540, berarti filter levernya pindah ke 340 sampai 599 ya. Sudah, kemudian transmittance-nya itu kalian atur sampai 100% ya dengan cara ini memutar knob-nya transmittance di sini. Nah, kalau sudah misalnya transmittance-nya sudah 100%, kalau kalian mau baca absorbansi silahkan modenya itu diganti ke mode absorbansi gitu ya. Nah, kalau sudah misalnya absorbansinya sudah 0 ya, transmittance-nya sudah 100%, kalian ganti isi kuvetnya itu dengan sampel yang akan kalian analisis gitu ya. Nah, kalau sudah kalian buat misalnya sampelnya itu dengan konsentrasi berapa ya, nah kalian masukkan, karena kalian belum tahu karena mau diukur lewat absorbansi ini ya. Jadi kalian masukkan sampelnya, kemudian kalian tutup sampel kompartemen, langsung keluar nilai absorbansinya berapa ya. Jadi itu yang akan kalian catat sebagai nilai absorbansi dari sampel. Untuk kurva baku, nah itu sebenarnya tertukar ya, sebenarnya sampel kurva baku dulu terus sampel. Nah untuk kurva baku kalian pakai larutan standar ya. Jadi larutan standar sampel, misalnya kalian analisisnya rodamin, berarti larutan standar rodamin yang kalian buat ya. Nah larutan standar rodamin itu kalian buat dengan variasi konsentrasi. Nah kemudian kalian baca prosesnya seperti tadi ya. Jadi transmittance-nya itu kasih 100% atau absorbansinya dinolkan dulu pakai blanko, kemudian masukkan sampel atau standar, larutan standar yang akan kalian baca nilai absorbansinya untuk kurva kalibrasi. Nah keluar nilai absorbansinya berapa, catat, kemudian keluarkan lagi, ganti lagi dengan blanko, dinolkan lagi ya. Nah kalau sudah 0 masukkan lagi yang untuk konsentrasi larutan standar berikutnya. Nah kalau sudah langsung muncul absorbansinya, kemudian ganti lagi. Jadi seperti itu prosedurnya ya, sehingga untuk misalnya kamu buat 5 variasi konsentrasi, kamu terbaca ada nilai absorbansinya berapa, dari situ kalian bisa tentukan kurva kalibrasi dan nilai regresi dan persamaan linearnya itu berapa. Namanya Shocklock, seri terbaru dari Ujinemak. Kalau Ujinemak yang manual handling biasanya namanya Shocklet.
Itu yang biasanya instrumen kaca yang ini manual. Kalau ini tidak, ini seri terbaru dari uji lemak namanya Socrop Oasis Liquid. Dia pengerjaannya sangat cepat terus optimal. Semua rangkaian uji lemak itu bisa diselesaikan dalam satu alat. Kalau yang Socrop itu biasanya kita keringkan lagi di dalam oven. Kalau tidak, proses pengeringannya sudah bisa langsung dilakukan di dalam. Ini seri terbaru uji lemak dan alat yang sangat bagus kalau di ilmu pangan sebagai uji kimia. Jadi ini biasa digunakan untuk analisis lemak, biasanya lemak pangan atau lemak makanan. Ya, kalau kita mengukur itu atau di lemak di mana sampai apa, yang penting masih ada kadar lemaknya di daging, bisa protein. Jadi fungsinya ya untuk mengukur lemak di suatu produk ya. Fungsinya satu mengukur lemak, juga bisa ekstraksi sebenarnya. Dia punya fungsi lain untuk ekstraksi minyak dari, contoh kita mau ambil minyak sirih, ekstraksi pakai ini bisa. Jadi dia punya prinsip yang sama rotary evaporator. Cuma kalau rotary evaporator kan yang satu-satu saja kan ini, kali ini bisa 6 sekalian. Tidak ada ininya ini. Jadi kap lemaknya nanti caranya nanti kap lemaknya diletakkan di dalam sini. Ya, cara kerjanya nanti kap lemak itu diletakkan di dalam sini terus masukkan ke dalam. Tapi catatannya kan saya yang masukkan satu ya, harusnya ada cara yang lain. Itu masukkannya harusnya 66 ya, 66 sekali itu. Jangan masukkan bisa mungkin masukkannya 66, jangan satu-satu. Jadi kalau sudah masuk 66, saya kasih contoh saja ya, nanti masukkan di sini terus ditutup. Jadi fungsi lainnya alat ini setelah kita preparasi sampelnya sudah siap semuanya, lakukan settingan di sini. Ini settingan otomatisnya. Kalau yang Socrop manual itu biasanya tidak ada settingannya. Ya, paling settingannya hanya pemanas doang, tidak ada jenis pelarutnya apa. Itu biasanya kalau kita menggunakan Socrop, dia sudah ditentukan kira-kira jenis pelarutnya apa, suhunya berapa, waktunya berapa menit. Terus itu bisa mempermudah proses dari uji lemak itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita menguji lemak misalnya, jadi kita lakukan setting. Kalau misalnya kita lakukan pelarut N-heksan, berarti kita pilih N-heksan. Di sini ada pilihan menu N-heksan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pelarut yang lain, maka pilih saja sesuai dengan pelarut yang kita punya. Misalnya N-heksan, metanol, terus ada tolon, ada powder, ada aseton. Jadi bisa variasi untuk jenis pelarut lemaknya, tergantung kita menggunakan pelarut apa. Jadi ada ketentuannya, jadi jenis-jenis pelarut itu ada ketentuannya. Misalnya N-heksan ya, dia ada ketentuan dari suhunya. Jadi suhu boilingnya itu bisa hanya sampai 165 derajat Celcius. Tapi kalau metanol dia bisa lebih dari 200 derajat Celcius untuk suhu pemanasannya. Jadi ada ada ketentuan-ketentuan suhu yang harus digunakan ketika kita melakukan ekstraksi menggunakan jenis pelarut yang beda-beda. Terus ada set boilnya itu berapa menit. Kalau misalnya umum dipakai itu 20 menit untuk set pemanasannya, ya, pemanasan 20 menit. Terus ada set reduce untuk mengembalikan bahan kimia kembali ke sini. Terus ada range, ada pembilasan dilakukan di dalam semuanya. Kalau yang Socrop biasanya pembilasannya di luar, nanti terus disalin lagi. Untuk yang di sini tidak dilakukan secara otomatis untuk pembilasan. Ada pemulihan, jadi pendinginan untuk pen bawahnya. Terus ada set drying time-nya itu baik pengeringan untuk labu lemaknya dilakukan sekalian di dalam. Jadi sangat optimal penggunaan dan sangat cepat. Kalau Socrop biasanya sehari kita hanya dapat 6, kalau ini sehari 24. Itu perbedaannya. Jadi efisiensi waktunya sangat jelas sekali ya. Kalau Socrop 6 saja itu sudah 6 jam sehari, jadi kayaknya itu bakal lama penggunaannya. Kita hanya 24, tidak sampai sehari malah. Jadi paling 12 jam kita bisa 24 sampel yang bisa diukur. Nah, kalau misalnya sudah ready begini, kita tinggal lakukan, sudah set semua programnya, jadi kita tinggal lakukan start. Jadi begitu cara kerja alatnya. Tapi yang harus diperhatikan kalau kita menggunakan alat ini, di sini ada namanya kondensor ya. Ini untuk punya fungsi untuk mendinginkan labu di dalamnya biar tidak overheat dan pecah. Jadi fungsi kondensor itu sebenarnya semua kondensor punya fungsi yang sama, itu mendinginkan. Dan ini juga dilakukan secara otomatis oleh alat. Di sini ada pasangan alatnya namanya chiller open dingin. Biasa dia akan mengalirkan air dingin itu ke kondensor biar nanti
ini namanya apa namanya suhu di dalam juga tetap stabil. Jadi begitu cara kerja. Jadi pastikan chiller dari alatnya menyala memompa air untuk mendinginkan kondens sehingga proses pemanasannya atau proses ekstraksi dari lemaknya itu berjalan dengan optimal. Ini spektrofotometer UV PIS yang Orion Aquamed yang 8000 serinya. Ini tipe single beam. Jadi tipe single beam itu dia tidak ada layar komputer. Biasanya kalau spektrum pada umumnya itu dia ada layar komputer terus bisa masuk 6 kupet sekalian. Jadi kalau di kita itu kita hanya punya satu kupet yang dia masuk satu-satu ya. Dia hanya masuk satu. Kalau cara kerjanya ya sederhana seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kalau cara kerjanya cukup sederhana. Kita cuma cukup tahu berapa panjang gelombangnya terus disetting saja. Terus panjang gelombang optimalnya biasanya berapa? Kalau misalnya kita sudah dapat panjang gelombang optimal, ya kita set saja panjang gelombangnya di set panjang gelombang. Nanti tinggal misalnya kita dapatnya 312 panjang gelombang optimal, ya tinggal di set saja. Itu sangat sederhana penggunaannya. Kenapa ini bagus digunakan oleh mahasiswa kalau misalnya dia mau tahu secara manual bagaimana cara kerja atau fungsi dari spektrofotometer UV PIS. Jadi sebenarnya sederhana, cuma cukup tahu panjang gelombangnya berapa terus bisa kita set alat dengan sangat cepat. Itu sih. Kalau keuntungannya dia bisa lebih awet karena ini bisa dipakai lama. Kalau yang saya pernah pengalaman pakai spektro yang multi itu yang memakai layar komputer tuh biasanya alatnya tricky sekali, bisa salah komponen itu bisa rusak alatnya. Jadi kalau ini dia bisa lebih awet karena hanya masuk satu-satu dan manual. Dan kelemahannya mungkin ini pekerjaannya bisa lebih lama karena masuknya satu-satu itu jadi agak sedikit lama untuk waktunya. Kalau yang multi kan bisa 6 sekalian yang masuk, tapi kalau di sini hanya satu-satu terus catat. Kalau yang pakai multi itu biasanya layar komputer dan kurvanya bisa langsung kelihatan di layar komputer. Kalau ini manual itu, jadi kita masukkan, lihat datanya terus masukkan ke Excel baru bisa kita tahu datanya berapa. Gitu, mungkin itu yang kelemahan sama kelebihannya. Kalau cara kerjanya ya sederhana seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kalau cara kerjanya cukup sederhana, kita cuma cukup tahu berapa panjang gelombangnya terus disetting saja. Terus panjang gelombang optimalnya biasanya berapa? Kalau misalnya kita sudah dapat panjang gelombang optimal, ya kita set saja panjang gelombangnya di set panjang gelombang. Nanti tinggal misalnya kita dapatnya 312 panjang gelombang optimal, ya tinggal di set saja. Itu sangat sederhana penggunaannya. Kenapa ini bagus digunakan oleh mahasiswa kalau misalnya dia mau tahu secara manual bagaimana cara kerja atau fungsi dari spektrofotometer UV PIS. Jadi sebenarnya sederhana, cuma cukup tahu panjang gelombangnya berapa terus bisa kita set alat dengan sangat cepat. Itu sih.